Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Syakib dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini akan menjelaskan teks biografi. Pengertian teks biografi. Teks biografi dapat dipahami sebagai teks yang berisi tentang kisah atau cerita seseorang yang selama hidupnya memiliki banyak nilai yang patut diteladani bagi pembaca. Teks biografi pada dasarnya adalah cerita tentang seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Hal ini dilakukan agar teks biografi dari tokoh mampu memberikan teladan kepada banyak orang yang membacanya. Oleh karena itu, teks biografi harus ditulis tentang kehidupan tokoh, mulai dari masalah yang dihadapi, perjuangan yang dilakukannya, hingga keberhasilan yang didapatkan. Dari ciri teks biografi ada 3. Yang pertama, teks biografi harus berisi tentang fakta dari pengalaman hidup dari tokoh. Yang kedua, teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Yang ketiga, teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan bagi kehidupannya. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa dan masalah, yang ketiga reorientasi. Orientasi. Bagian pertama dari struktur teks biografi adalah orientasi. Rangkaian orientasi sendiri memuat awalan atau pengenalan tentang tokoh yang diangkat. Pengenalan dari tokoh di awal teks biografi cukup ditulis secara umumnya saja. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Bagian kedua dari struktur teks biografi adalah peristiwa dan masalah, atau sering disebut juga dengan rangkaian peristiwa. Peristiwa dan masalah sendiri memiliki isi tentang peristiwa apa saja yang pernah dialami oleh tokoh secara urut. Yang ketiga, reorientasi. Bagian ketiga dari struktur teks biografi adalah reorientasi atau penutup. Beberapa ahli menyebutkan bahwa reorientasi sendiri sebenarnya merupakan struktur yang bersifat opsional. Hal itu berarti struktur ini boleh ada dan juga boleh tidak ada dalam teks biografi. Kaidah kebahasan teks biografi ada 6. Yang pertama, kaidah kebahasan yang pertama dalam teks biografi yaitu kata ganti atau pronomina. Kaidah kebahasan yang kedua dalam teks biografi adalah kata kerja tindakan. Kaidah kebahasan yang ketiga dalam teks biografi adalah kata adjektiva. Kaidah kebahasan yang keempat dalam teks biografi yaitu kata kerja pasif. Kaidah kebahasaan yang kelima dalam teks biografi yaitu kata sambung, kata depan atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Kaidah kebahasan yang terakhir dalam teks biografi adalah kata kerja. Manfaat teks biografi. Yang pertama, bisa mengenal tokoh lebih dekat. Yang kedua, belajar tentang keteladanan. Yang ketiga, membangun sebuah motivasi. Yang keempat, memahami keputusan tokoh dalam biografi. Yang kelima, berpikir analitis. Dan yang terakhir adalah contoh teks biografi. Di sini saya mengambil biografi J.K. Rowling, yaitu penulis. J.K. Rowling merupakan seorang penulis yang sempat menggemparkan dunia. Keberhasilannya mengantar 3 novel seri remaja Harry Potter membuatnya dikenal di publik. Bagaimana tidak, novel tersebut terus menjadi bestseller saat itu. Dalam penggemarnya, hasil karya itu membuat kekayaan Rowling meningkat pesat. Jumlah pendapatan kian bertambah saat seri keempat Harry Potter rilis dan menjadi buku yang paling laris di dunia. Total penjualan novel keempat Harry Potter dan Piala Api menyentuh angka 450 juta kopi. Peristiwa penting. J.K. Rowling lahir pada 31 Juli 1996 di Yate, Inggris. Beliau merupakan seorang fotobuku dan gemar menulis cerita. Saat remaja, beliau bersekolah menengah di Waydean. Sebetulnya, Rowling ingin melanjutkan sekolah di Universitas Oxford. Sayangnya, tidak berhasil tembus. Jadi, ia memutuskan untuk melanjutkan kuliah di jurusan bahasa Prancis di Universitas Exeter. Setelah berhasil lulus, sang penulis memutuskan bekerja sebagai seorang pengajar. Kisah penulisan novel Harry Potter muncul di benak J.K. Rowling saat kereta yang ditumpanginya mengalami keterlambatan.
Rowling berencana untuk melakukan perjalanan dari Manchester menuju London pada 1990. Dari mulai penulisan, ada banyak lembaran yang berhasil ditulis. Ribuan lembaran kertas berhasil ditulis dengan penuh jerih payah. Perjuangannya tak usai dengan memutuskan untuk mengetiknya pada mesin ketik lama. Bahkan, penulisan harus berulang kali agar semua naskah terkumpul dan nantinya bisa dikirim ke berbagai penerbit. Reorientasi. Setelah naskah selesai ditulis, perjuangan J.K. Rowling belum usai, sebab kebanyakan dari penerbit menolaknya. Terhitung ada 8 perusahaan penerbitan menolaknya. Untungnya ia tidak pernah menyerah begitu saja. Sifat pantang menyerah demikian membuatnya berhasil diterima di kantor penerbit bernama Bloomsbury. Tercatat, Bloomsbury pula yang menjadi pertama yang menerbitkan novel Harry Potter pada bulan Juni 1997. Penjualan novel sampai menjadi bestseller dengan total pendapatan mencapai $4.000. Keberuntungan kian datang setelah kisah Harry Potter berhasil begitu diidolakan dan laku di pasaran. Sekian presentasi dari saya tentang teks biografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.